Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 19. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-19. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Tak Kau Ingat, Rain version dari Soul Light. Ini tadi di request oleh Zoe96. Kemudian ada Friends dari Marshmello dan Anne Mary. Lalu ada Cimat Baram dari Brave Girls. So we just listen to 3 songs. There was Tak Kau Ingat, Rain version dari Soul Light by Soul Light. And then Friends by Marshmello and Anne Mary. And then Cimat Baram by Brave Girls. Tadi ada request juga, titipan pesan dari Zoe96 minta honest review. Seva mau ngasih honest review juga kah? Honest reviewnya, aduh sorry nggak gua buka stream jadi nggak denger apa-apa. biar nahan jaringan. Aku nggak tahu apakah masih dengar atau tidak, tapi kalau aku dari aku honest reviewnya sebelum masuk ke segmen terakhir, lagunya panjang, cukup nyaman untuk didengarkan, bagus dan cocok mungkin untuk didengarkan di sesi santai dan minum-minum kopi. Terutama ini Rain version kan ya, bukan versi yang normal. Kan kalau dibuka ini albumnya ada 2 versi, ada Tak Kau Ingat dan durasinya 435, sedangkan ini Rain version durasinya 438. Kayaknya mungkin bedanya hanya di bagian suara hujan. Belum pernah dengar lagu ini sejujurnya sebelumnya. Tapi sejujurnya nyaman, cocok untuk didengarkan ketika minum kopi atau lagi nyantai. Tapi sejujurnya tidak ada part yang bisa diingat. Tidak ada hook atau chorus yang bisa diingat. Jadi mungkin tidak terlalu memorable. Mungkin bisa didengarkan berulang-ulang kalau ingin nyantol untuk tipikal lagu seperti ini. Tapi ya, kalau ingin mencari lagu-lagu yang lambat dan pengen emang benar-benar kayak nyantai, cocok kayaknya. Itu saja, karena tadi nanya honest review. Terima kasih, semoga tidak tersinggung. Anyway, kita akan masuk ke segmen keempat atau segmen terakhir di sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini dengan bintang tamu kita, Seva Losporin. Oke, di segmen terakhir ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan random, trivia of guest star and closing marks. Topiknya ialah trivia and guest star lalu closing mark nantinya. Jadi Seva akan menjawab minimal 10 pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan-pertanyaan random yang akan dipilih sendiri oleh Seva. Kemudian nanti akan dijawab oleh Seva secara spontan juga. Itu saja sepertinya. Sebentar ya Seva, aku siapkan sebentar. Oke, itu saja. Diingatkan lagi mungkin untuk bagi para penonton atau para pendengar yang ingin bertanya ke Seva, seperti biasa, boleh. Kalau mau bertanya, silakan gunakan channel point. Itu saja, tidak ada syarat lebih lanjut lagi. Kalau ingin request lagu juga silakan. Masih ada kira-kira 4 slot lagi setelah ini. Itu saja. Kalau mau bertanya via audio, pengen nelpon langsung juga boleh, silakan. BTW, Mas Adli suaranya putus-putus di gua. Ya, Gua kayak masalah. Apakah aku harus ending di Discord sebentar atau gimana? Oh, ini aman. Kayaknya jaringan bentar gua tadi kayaknya. Oke, kita lanjut. Haruskah saya ulang lagi informasinya? Nggak usah kayaknya. Baca gua tangkap sedikit kayaknya. Oke. Sebentar. Ada pertanyaan dari viewer terlebih dahulu sebelum kita masuk ke trivia.
Pertama, Indong menanyakan ke Cephalosporin favorite 5 characters di Suikoden 1 dan 2 and why? Gue ingat-ingat dulu ya. Kalau nggak salah Suikoden 2 itu, gue tuh lupa ingat nama karakternya. Tapi gue ingat cara ininya, gue ingat bentukannya. BTW, Sef, suaranya bukan agak jauh? Ah iya. Halo? Iya, oke. Halo? Ya, halo. Lu aman ya? Aman. Oke. Gue tuh lupa ingat yang karakter Suikoden 1 sama 2 karena udah lama banget juga sih gue mainnya kan. Tapi yang gue paling ingat itu yang pertama Nanami. Nanami itu childhood friend-nya si MC. Jadi Nanami ini gue sampai ngulang anjing gara-gara gue pertama kali main Nanami ini mati anjing. Demi anjing goblok. Anjing. Deku. Oke, lanjutkan. Terus kalau nggak salah itu yang lupa lagi namanya, yang bebek itu siapa sih namanya yang bebek itu. Lupa namanya gue anjing. Ntar gue inget. Bebek. Aduh, yang bebek itu siapa sih namanya? Deku sejujurnya tidak bisa membantu karena benar-benar out of clue. Tapi Indong mungkin bisa membantu. Yang bebek di Suikoden tuh gue lupa namanya sih. Dia tuh ada yang bebek yang lu harus ngapain gitu baru bisa ngerekrut dia gitu. Tuh ada tuh, cuman gue lupa anjing siapa sih namanya. Ada yang bebek gitu. Kata Indong Red, bukankah? Yang Red ya? Bentar. Red Suikoden. Yang itu Red ya Red. Aha. Sergeant Joe. Sergeant Joe ya? Sergeant Joe, bentar gue lihat. Gue lupa ingat juga masalahnya, lama banget gak main. Oh iya, yang Sergeant Joe itu. Terus si ini kalau yang Suikoden 1 tuh habis Nanami itu kan si Rio tuh udah pasti mah Rio kan ininya. Si ininya dia mah MC-nya kan. Ya si MC-nya sih. MC di 2 kalau nggak salah ya. Iya bener, Rio main karakternya kan. Terus yang Suikoden 1 tuh si Lotte ya? Yang Lotte itu yang stop itu nggak sih? Yang mage nggak sih? Ya sih, nggak sih? Lotte itu yang mage itu nggak sih? I have no idea. Gue lupa inget itu masalahnya. Gue lama banget nggak main ini. Terakhir tuh main SMA. Terakhir. Lupa ingat akhirnya. Oke, sudah 4. Ada Nanami, ada Sergeant Joe, ada Rio, ada satu lagi tadi siapa? Lotte? Sama ini. Siapa sih namanya tuh? Joey, temennya Joey. Atau Joey. Jean and Vicky. Bentar. Kalau gue lihat gambarnya kayaknya inget deh. Bentar. Jean Suikoden. Oh iya bener yang ini anjing. Wah ini mah kesenangan lu dong si Jean nih anjing. I really have no idea. Iya sih ini mah pantes lu senangnya ini anjing. Ini mah memang punyanya ini anjing. Dadang Wahyu Udin Widodo. Siapa? Iya bener sih. Tapi memang ikonik sama unik sih. Memang dari desainnya dia yang paling beda sendiri soalnya. Dadang Wahyu Udin Widodo Jukri Mansur. Who is this? Buat aku rekap ya. Tadi berarti jawaban dari Seva ada 3. Ada 5. Nanami, Rio, Sergeant Joe, Joey. Siapa tadi 2 lagi ya? Siapa sih 2 lagi? Jean gue lupa Vicky? lagi ya? Bukankah?
Bukan, kalau Jeonpik itu memang seneng ini aja, seneng Joey, Nanami, Joey, Rio. Oh iya, kurang satu. Bentar. Felix and Victor. Oh my god, who are these? Flick and Victor. Oh iya sih, bener juga sih. Flick and Victor tuh lumayan juga ya. Tapi yang biasa gua bawa tuh kalau nggak salah Lorelai. Lorelai yang kalau nggak salah gua sering bawa. Yang dia pakai cambuk. Ya nggak sih? Yang pakai cambuk itu. Judi. Sama dia gara-gara karakternya banyak banget sih juga Mas Adli. Banyak banget karakternya dia. Ini konsep gamenya kayak Persona kah? Bukan sih. VN kah? Bukan VN kayak Final Fantasy. Oh, oke. Oke. Sama, oh iya, sama Stallion. Yang biasa gue bawa tuh. Apa Stallion tuh NPC apa? Itu playable character atau enggak ya? Gue lupa anjing. Pokoknya Stallion itu yang dia hidungnya tuh mancung. Yang hidungnya tuh mancung. Gara-gara ini apa? Gara-gara personalitinya tuh aneh. Makanya gue seneng sama dia. Ya, hidungnya mancung banget terus suka lari. Dia lari-larian gitu. I have no idea. Oke, kita lanjutkan kayaknya ke trivia. Iya, sama Luke. Sudah ada 6 atau 7 berarti 6 malah, tadi kan 6 ya? malah. Iya, 6 malah. Nambah. Siapa aja tadi? Nanami, Joey, Rio, kemudian Rio, ada Stallion dan Luke. Satunya tadi. Iya benar itu. Oke. Mungkin kita lanjutkan ke trivia? Boleh. Sebentar ya. Aku enable sebentar. Silakan. Di redeem di channel point. Apakah pertanyaan pertama? 108 playable character people tend to have lots of favorite. To be honest, I have no idea at all. Sejujurnya selama aku main PS1, PS2 aku tidak pernah mendengar nama Suikoden. Mungkin aku belum terekspos pada zamannya. Seva, silahkan kalau mau di-redeem. Apaan? Channel point. Oh, channel point. Channel pointnya trivia sih. Oh, sorry. Aku yang cuma main Mario mana tahu. Iya betul. Sebentar ya. Aku cuma main. What is your favorite subject in school? Yes, jadi trivia pertama ialah what is your favorite subject in school and Di why? kuliah atau sekolah? Kayaknya kuliah. Lebih dekat ke kuliah kan ya? Lebih dekat ke kuliah. Kejiwaan. Again? Iya. But why? Karena gini. Jadi tadi gue bilang pas kejiwaan tuh lu bisa lebih tepatnya sih bisa ngejudge orang dengan cukup lihat gitu loh. Makanya gue seneng. Oh dia biasa gini. Oh bisa mungkin akhirnya ntar dia gini. Oh personalitinya begini gitu loh. Jadi dia personality itu ada yang namanya tuh kalau lu penasaran Mas Adli itu ada namanya pertahanan mental by Sigmund Freud. Pertahanan mental? Buat dari Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud tuh udah bikin ketika lu umur lu segini pertahanan mental lu gini. Ketika lu umur lu segini pertahanan mental lu gini. Nah kadang yang jadi masalah adalah ketika umur lu segini lu malah pakai pertahanan mental yang umurnya yang harusnya di bawah lu gitu atau di atas lu gitu. Aha, oke. Kayak gitu makanya gue seneng analisa gitu. Oke. Sebentar sebelum masuk ke trivia kedua aku mau tanya, pernahkah Anda menjudge saya? Enggak pernah. Like I mean, kan suka membaca ya basically, Anda juga. Oh, iya ada sih. Hah? How? Aku pingin.
cukup dari lihat aja sih kalau gue, cuman ini dengan artian ini pandangan gue ya, bukan berarti pasti benar gitu. Ya, oke. Misalnya kayak problem solvingnya Mas Adli mungkin lebih suka diem kalau gue lihatnya. How do you know? Iya kayak gitu, makanya gue seneng. Wait, how do you know? Ya gimana jelasinnya ya? Ya gitu sih. Oh, oke. Hanya itu saja kan yang bisa dibaca dari aku? Mungkin sejauh ini baru ke situ. Soalnya belum bisa yang lihat dalam lagi. Soalnya gue harus lihat fisik. Fisik Harus kan lihat. tampak ya? Bukan maksudnya lihat raut muka ketika ngerjain gini gitu loh. Aku mau lu pakai VTuber kagak kelihatan anjing. Kenapa ngegas? Bisa sadar gas depan. Oke. Tapi even dari aku kan ada webcam ya, dan aku dulu kan sering Just Dance, kemudian tidak lagi karena belum ada dana untuk lanjut langganan. Tidak kelihatan kah? It's basically you actually read the body language, no? Read body language, cuma body language-nya tuh dalam konteks misalnya lu sedang lagi ada masalah, gue bisa lihat gitu loh maksudnya. Itu kan dengan catatan tadi lu Just Dance tadi kan gak kelihatan gitu. Di konteks-konteks tertentu gitu baru kelihatan banget. Oke. Makanya kadang tuh gue suka usil. Gue suka usil di stream orang yang pakai cam. Biasanya gue pancing. Wait, gue lihat. Berarti besok kalau misalnya jadi ambil spesialisasi ambil kejiwaan, dapatnya berarti psikologi gitu kan ya? Enggak, dok. Jadinya titlenya SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Oke. Boleh lanjutkan yang tadi? Kalau misalnya ada webcam, biasanya suka memancing? Suka mancing. Contohnya kayak Robby, contohnya kayak dia mungkin Mas Agli nggak tahu kayak si Dwi Kuntoba tuh sering tuh gue pancing-pancing gitu. Oke. Semacam Rargas yang dari tadi memancing-mancing di TO ini kah? Iya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Memancing kesabaran begitu ya. Kira-kira respon yang pakai webcam gimana gitu kan? Jadi makanya contohnya kayak gue, kayak misalnya kayak streamer gue baru kenal, kayak misalnya gue tuh kadang gue pancing sedikit-sedikit, ini red flag nggak, gue bilang gitu. Oke. Makanya usil ya. Iya. Oke. Oke. Kayaknya bisa kita lanjutkan ke trivia kedua. Habis kah yang subjek di sekolah atau ada yang lain? Sama forensik sih. Mungkin. Why forensik? Ya karena ngebelah doang udah gitu. Bukannya forensik tuh yang kayak center itu ya, yang sidik jari? Enggak, itu juga salah satunya. Jadi forensik itu kan jadi sidik jari itu kalau udah kelamaan pasti hilang. Kayak berapa bulan atau 6 bulan gue lupa. Tapi yang nggak hilang itu ada di bagian gigi itu pasti nggak bisa hilang, DNA-nya di situ kelihatan. Kayak autopsi. Kayak gitu. Tapi kan kayak jadi forensik itu kan kalau misalnya contoh kayak kasus pembunuhan nih misal, itu kan harus dicari dulu tuh, harus dibelah tuh. Oh dia matinya kenapa sih, gara-gara tusukan kah atau gara-gara di apa sih bahasa Indonesianya, dicekek. Kayak gitu-gitu. Jadi harus cari tahu kenapa itu yang sering makanya gue seneng nganalisa gitu lah. Oh gara-gara ini matinya. Oh gara-gara ini matinya gitu lah. Oke. Ini subjek kan ya? Aku mau tanya, mumpung terkait dengan ini, apakah selama ini jadi dokter pernah cobain otopsi atau forensik? Nah, wajib. Oh, really? Wajib. Jadi pas gua koas itu wajib lu ngelakuin satu pemeriksaan luar dan satu pemeriksaan dalam. Jadi pemeriksaan luar tuh cuman luarnya aja lu lihat, lu pegang-pegang udah gitu doang. Kalau pemeriksaan dalam lu harus belahnya itu bener-bener belah semua. Lu lihat otaknya, lu lihat apa-apanya, lu lihat jantungnya, lu lihat hatinya, semua lu harus buka. Oke. Tapi itu untuk tempat gua ya. Kalau di center lain gua nggak tahu, kurang tahu di universitas lain. Apakah caranya sama atau enggak kurang tahu.
Thank you. Terdiam. Oke, kayaknya kita lanjutkan ke trivia kedua, boleh? Apa nih pertanyaannya? What is the hardest point since you start streaming in Twitch? Hardest point ya? Iya, titik yang paling susah payah kali kayaknya sejak Seva mulai streaming di Kalau Twitch. titik paling susah paling ya ketika lu jaringannya agak susah, ada itu doang sih. Soalnya kan gue tadi streaming dari awal bilangnya have fun, kagak ada yang gue kepikiran macem-macem. Oke. Tempat gue juga bebas, lu mau ngomong apa juga silahkan gitu loh, selama nggak ngerusak privasi gitu bahasanya. Oke. Sebentar. Jadi Sering kali kah berarti kalau misalnya koneksi jaringan DKK? untuk sekarang udah nggak. Dulu sih iya. Dulu sih ya, tiba-tiba restream gitu. Oke. Berarti sudah bebas Sekarang. berarti kan ya dari kendala ini? Udah bebas. Oke. Kayaknya boleh lanjut ke trivia ketiga. Apa nih? Can you cook? Can you Oh. cook? Can you cook? Bisakah? Ya kalau bilang bisa aja, cuman nggak jago gitu loh. Soalnya kan I'm always can cook. kalau bilang bisa aja. Selama ya bisa aja sih, cuman ya kalau misalnya bilang enak atau enggak yang kurang tahu ya, karena selera masing-masing. Contohnya kalau misalnya kalau masakan yang paling susah itu yang pernah gue masak itu dulu tuh belut tapi dioseng. Belut dioseng? Jadi dimasak bistik gitu. Itu apa ada nggak ya di tempat masak belut atau yang lain tuh masak bistik? Jadi masak bistik itu kayak dia kecap pakai oil. Oil. Jadi kayak semur. Ada komentar Enak ini gitu. dari Bang Forstringer, minimal nasi goreng. Kemudian ada komentar dari Indong, bukannya oseng lebih gampang. Oseng itu tinggal tambah, tinggal diaduk-aduk. Oseng lebih gampang, aduk-aduk doang ya. Nah itu kalau pakai santan, lu salah dikit aduh hancur aja. Kalau pakai santan udah lu salah dikit hancur. Mumpung pertanyaannya memasak, ada masakan yang kayaknya, oh ini mah gue bisa, pasti andalan. Kalau misalnya diminta orang masak, bisa apakah? Nasi goreng. Oke. Nasi goreng, telur dadar, masak Indomie sih yang pasti. Oh, berarti ya mirip-mirip lah kita berdua, oke. Tapi yang paling susah tadi belut oseng. Paling susah sih kalau gue yang pernah gue masak sih itu sama oyakodon paling. Apa? Oyakodon? Oyakodon? What is this? Oyakodon tuh yang masakan Jepang tuh telur sama ayam. Sama nasi di atasnya, udah gitu doang. Telur sama ayam. Oyakodon? Oyakodon namanya. Tapi oyakodon tuh simple juga sih sebenarnya, bikinnya nggak terlalu susah. I really have no idea. Yang aku kepikiran yang Jepang itu ingatnya yang itu loh, yang telur dadar yang tidak matang banget terus nanti dibelah. Omurice. Omurice. Omurice itu malah susah, soalnya lo harus benar cara bikin ininya, muter telurnya bikin gitu. Betul. Takoyaki ini prinsipnya tinggal masukin adonan, kasih isian, terus dibalik. Takoyaki mah kayak kurang lebih kayak pentol goreng sih. Pentol goreng. Ini nggak tahu sih tempat pasar dia apa ada enggaknya. Jadi tempat gue tuh ada namanya pentol goreng tuh kentang, terus tambahin telur, dibulet-buletin gitu udah. Enak sih. Gue seneng sih. No, di sini kayaknya tidak ada, aku pikir-pikir. Iya Bang Ford, aku tadi tidak tahu apa-apa mengenai Oyakodon. Oyakodon tuh artinya emak sama anak di atas nasi, gampangnya gitu. Makanya ayam sama telur.
Nggak, aku bener-bener nggak tahu masalah oyakodon Bang For. Jadi muter-muter telur aku paham. Kalau itu pasti payah kan ya, apalagi kita mesti suhu di dalamnya masih tidak matang dengan sempurna kan. Cuma aku ingat itu doang kayaknya makanan dari Jepang selain sushi dan ramen DKK. Okay. So you could cook, tapi tidak terlalu jago lah ya. Tapi kalau tanya orang bisa masak bisa. Bisa. Cuman kalau bilang jago ya enggak gitu. Bukan kalau pertanyaannya can you cook kayak masak ya udah pasti enggak aja. Sadar diri saya. Oke. Boleh kayaknya lanjut ke trivia keempat. Oke. Apa nih? Nice. As a doctor. Do you prefer WFO? Do you prefer WFO, WFH atau hybrid? Gimana ya? Pasti WFO mulu sih gua. Betul. Gimana ya? Jawabnya ya. Let's see. Kalau boleh, misalnya gua kerja di perusahaan nih, gua lebih prefer WFO sih. Oh, why? Soalnya kalau gue di WFH tuh gak bakal bisa fokus sama kerjaan. Pasti yang lain-lain gue kerjain. Itu doang sih alasannya. Jadi bisa fokus di kerjaannya. Kalau WFO tuh akhirnya gue bisa benar-benar produktivitasnya naik lah gitu dibandingkan lu ini di rumah. Kalau gue ya. Oke. Lebih jelas kan ya, meskipun lagi di perusahaan kan jelas ya yang mana yang mau ditangani gitu ya. Hybrid cerita ini yang naik katanya benar-benar gak hybrid ya dia orang perusahaan sih. Ya tapi kan Seva dokter ya, bahkan tadi Seva pun tidak menghidupkan yang telemedicine kan? Enggak, gue gak suka. Oke. Kayaknya lanjut ke trivia kelima, silakan. Apa nih? Chef, kalau nggak ada Twitch saat ini, kira-kira ngapain kah? Kalau nggak ada Twitch ya? Susah juga ya. Gue nggak main Nimo, gue nggak main TikTok, gue nggak main Bigo. Gue nggak main dulu tuh ada namanya. Iya Nimo. Ya paling yang akhirnya gue kerjain paling cuman ya kerja, nambah SIP, mungkin turu, main game sendiri paling. Begitu aja sih. Soalnya platform yang untuk live stream sejauh ini gue paling seneng tuh Twitch. YouTube pun juga gue gak suka. Understood. Aku di YouTube pun paling cuma nonton yang udah gede-gede doang. Yang kecil-kecil kayaknya jarang aku nonton. Meskipun aku subscribe channelnya. Iya makanya kan. Ketika ekspansi konsol kirim ke siapa? Anjing itu zaman kapan gitu kan anjing. Oke, sudah berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan ke trivia ke-6 kalau mau. Sebentar. Oke. Seva. Aku kayaknya tidak tahu Seva punya server atau tidak, tapi rasanya tidak. Do you think Discord and or TikTok and or Twitter is important to your growth as a streamer? Kan Seva tujuan stream cuma have fun doang ya, menurut Seva? Kalau gue sih Discord ya. Kalau TikTok sama Twitter kayaknya gue nggak terlalu penting sih kalau buat gue. Malah gue sih Discord sih. Tapi Discord bukan Discord gue ya, maksudnya ya Discord orang gitu maksudnya. Caranya kan ketemu orang di situ, ketemu kayak Mas Adli, Indong, Rargas, Naik, segala macam, Bang Por dan lain-lain. Dan itu ketemunya awalnya dari Discord kan. Habis ketemu ini, gabung Discord gue kesini, ngumpul di situ gitu loh. Kan akhirnya Discord itu kan buat sebuah perkumpulan gitu yang akhirnya yang orang-orangnya enak gitu loh bahasanya. Lanjut gitu loh bahasanya. Yang lebih mengeratkan begitu interaksinya. Iya, interaksinya betul. Daripada lu. Tapi juga dengan catatan Discord, dia juga bisa senjata makan tuan. Kalau lu akhirnya salah masuk ya ada malah dapat ruginya doang gitu. Wait a second, maksudnya? Iya, contohnya aja ketika lu masuk Discord yang misalnya notabene-nya lu harus gini kan ruginya doang kan, nggak ada ininya kan gitu loh biasanya. I see. Discord yang terlalu banyak peraturan kah? Dengan catatan peraturannya tuh nggak make sense gitu lah. I see. Kayak terlalu mengekang kan ya? Ya betul lah.
Lah kan gue pengen tempat tongkrongan nih. Kok tempat tongkrongannya jauh malah banyak gini anjing. Itu loh. Sebentar ini ada komentar dari Indong. Contohnya Discord kemasukan Robby bang. Udah barbar pasti. Waduh, Enggak sih? itu red flag sih. Itu red flag sih. Enggak sih. Barbar aja. Discordku ada Robby tapi Robby aman-aman saja. Mungkin Discord yang bawa-bawa ya. Nyeleneh doang gitu. Aman-aman. Oke. Dan aku juga. Basically aku ngelihat Discord itu tuh kayak tempat rumah. Kayak rumah singgah. Kayak Kalau rumah misalnya rumah pribadi. singgah, kayak rumah pribadi. Kalau rumah pribadi atau rumah singgahnya gak nyaman, lu ngapain di situ lo gampang ya? Betul. Kalau aku ngelihatnya ya tadi, kalau Discord itu gunanya kayak rumah, jadi orang bebas kalau mau bertamu, begitu kan ya. Tapi kalau terlalu diikat ya orang malas bertamu, gitu kan ya basically. Gitu. Dan juga otomatis lu dapat ilmu baru di Discord. Misalnya gue kayak Robby, ini diapain ya, gimana caranya ya? Rarga kasih tahu, atau gue ngasih tahu, atau Kanebon ngasih tahu. Kan ini naikin growth juga kan? Naikin ini juga peningkatan juga kan? Betul. Nah kayak gitu maksudnya. Tapi kalau kayak Twitter atau TikTok, gue nggak tahu sih karena gue nggak main TikTok dan Twitter gue cuma buka buat ini, buat gibah. Oke. Bentar aku hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 1, 2, 6. Betul. Boleh kayaknya lanjut ke trivia ke-7. Trivia ke-7. Wah, sudah yang ke-7. Kalau buat Jadi gibah lo- masuk fishing. Ya bener. Nah, oke, trivia ke-7 untuk Seva. Do you like rom-com movies or no? Kenapa? Romcom movies. Contohnya ya. Apa ya loh. contohnya? Contoh deh. Contoh. Apa ya? Kalau gue sih jujur aja kalau suka nonton film tuh lebih suka nonton film yang ke action atau documentary. Kalau romcom mungkin lebih ke slice of life juga sih, kayak Kimi no Todoke itu kan nggak romcom ya. Kimi no Todoke itu rom-com dong seharusnya. Brooklyn Nine-Nine yang dibilang Bang For juga termasuk komedi kayaknya fokusnya. Tapi kan daripada fokus komedi kan, bukan romcom kan, makanya. Betul. Action apa ya? semacam MI kah? Mission Impossible? Kayak MI, kayak gitu-gitu gue sukanya. Do you like Charlie Angel? Charlie Angel enggak. Why? Kan Charlie Angel tuh komedi ya? Iya, cuman karena ini jualnya beda. Jual komedinya beda. Itulah maksudnya. Gue tuh lebih suka tuh ketika yang komedi itu kayak Mr. Bean, Man vs. Beast, kayak gitu-gitu. Man vs. Terus Man vs. Beast itu yang Ron Atkinson juga yang main. Suka yang Asia ya, Sep? Nggak gitu dong. Rush Hour, nah ya bener, Rush Hour tuh gue seneng banget tuh. Okay. I am you, I am me. Gitu gue. Parabot suka. Parabot? What is this? Parabot. Oh, cobot kali. Aku tak paham. Oke, menarik. Dokumenter. Anjing, kira guys bangsat, parabotan goblok. Apakah tidak ngantuk? Kalau ngantuk enggak kali ya. Aku dokumenter paling terpukau sama editing dan sinematografi. Kalau dari segi dokumenter aku kayaknya tidak terlalu suka somehow. Somehow aku tipikal yang kayaknya ngantuk kalau nonton dokumenter. Oke. Suaramu jauh. Iya, ini lagi jalan ke bentar. Oke. He's me and I'm you. So kayak inspired by true story gitu, Seth. Kayak Oppenheimer. Oppenheimer. Gue seneng banget nonton itu, sumpah. Pas nonton kemarin katanya, jelek, lebih banyak ngomongnya doang. Anjing, mata lu jelek, goblok, bagus banget ini, gue bilang. Aku mau tanya sesuatu kalau gitu, karena aku belum pernah nonton. Tapi ini cukup memantik percakapan di media sosial. What do you think about this sex scene? Which is pretty long.
Yang Oppenheimer. Ya. Enggak sih, malah bagus gue. Oh, jadi begini gitu. Malah seneng gue. Oke, that's different type. Kayaknya kita mau lanjut atau ada komentar lain? Kalau tidak ada komentar lain, menurut saya yang belum nonton. Sebentar, tadi yang ke-7 kan? Ya. Apakah Seva sudah ready? Oh iya, bentar ya. Oke. Semua bisa agree to disagree. Aduh, jawaban bentar-ianya bener-bener kayak dokter lagi jawab. Bentar, gue agak susah nih nyari Twitch di HP-nya. Kasih tadi. Oh ini. Gak harus semua bilang bagus, ada juga yang masih gak suka. Iya, I know. Makanya kan yang namanya diskusi, boleh bilang setuju, boleh tidak, ya gak apa-apa. Kan tidak harus memaksakan pendapat Anda kepada orang lain, dan tidak harus memaksakan pendapat saya kepada orang lain juga. Tadi mau ngomong apa ya sama Seva? Iya, kayak dokter. Gimana dong keluhan saya? Oh ya, bentar ya. Lagi nulis-nulis kan ya, resep. Suster, nanti ini ya, suster. Apakah ready? Kalau sudah ready, tolong dikasih tahu. Oke. Udah. Silakan lanjutkan ke trivia ke-8. Out of stock ini. Kok habis aja tuh? Oh, udah bener, baru bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Who are your top 3 favorite singers? Adakah? Kalau singer band masuk nggak sih? Boleh. Karena udah jelas Momonogi. lah. Yang baru Siapa gue konser kan. Karena Momonogi anjing. One Ok Rock. Ya. One Ok Rock, One Pulse. Iwan Fals? Ya. Oh. Satu lagi? Satu lagi singer ya. Frank Sinatra. Oh my god, tua-tua sekali. Tolong mungkin mau menjelaskan kenapa masing-masingnya? Karena One Ok Rock itu kemarin kan jadi pas gue lagi pokoknya puruk-puruknya pas kuliah gitu. Oke. Berarti sudah kenal One Ok Rock dari sejak kuliah sampai sekarang begitu kan ya fansnya? Iya, dari awal Oke. gitu. Dari tahun 2008-2010. Wow. Oke. Iwan Fals? Why? Kalau Iwan Fals itu dari ini. Jadi Iwan Fals itu kan tiap kali minggu pagi bokap gua tuh pakai, lu tahu kaset yang biasa di radio itu nggak? Gua? Kaset yang biasa Yang di radio? biasa, Oh, yang kaset kan ya, bulat-bulat masukin itu. ke radio. Tahu. Itu tiap minggu pagi pasti muter lagu Iwan Fals. Oke. Jadi kan zaman dulu kan ya udah gua nggak tahu lagu yang lain-lain, Iwan Fals cocok aja, masuk jadinya. Hafal rata-rata gue semua lagunya. Oh, basically efek nostalgic berarti kan ya sampai sekarang. Iya. Apakah artinya Frank Sinatra juga hal yang sama? Sama. Oh, oke. Menarik. Basically dipengaruhi oleh kenangan masa kecil ya, penyanyi favoritnya. Betul. Oke. Aku mau tanya sesuatu dong sebelum masuk ke trivia ke-9. Apakah selaku fans One Ok Rock membeli merchandise dari One Ok Rock atau hanya tiket konser selama ini? Gue beli 4 sih ini. 4? What do you mean by 4? 4 merchandise. Oh, pas konser? Iya. Apa tuh? Jaket, kaos 2, sama tote bag. Oke. Apakah hal-hal semacam album dan semacamnya tidak dibeli atau lengkap? Kalau album nggak ada sih, nggak ada yang jual masalahnya. Iya kah?
Kan di tengah. Mana itu? Oh, jadi rata-rata dengernya ya lewat online. Oh, oke, tidak ada fisik berarti. Belum ketemu sih fisik. Ada aja bener. Oke, 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 oke. Kayaknya kita bisa masuk ke trivia ke-9 kalau sudah ready. Sebentar. Kan dia ready. Apa nih? Oh, Seva, pertanyaan ke-9. Can you ride a motorcycle? Kalau bilang bisa apa enggaknya bisa. Gue aja bolak-balik Banjarmasin 8 jam pakai sepeda motor. 8 jam? Pakai sepeda Bet. motor rata-rata gue. Iya, BTW suaranya putus, bukan putus-putus, menjauh, mendekat. Iya, pakai lagi di lift tadi. Haus, Oke. beli air ke bawah. Wow, sibuk sekali. Oke. 8 jam dari Banjarmasin ke kota kerja. Iya. Tidak lelah. Ya kalau lelah sih lelah aja, cuman ya gimana ya? Oke, so you could ride a motorcycle. Oke, oke, oke. Trivia terakhir kayaknya. Sebentar. Akhirnya. Yuk, lanjutkan. Apa nih? Nah, sama pertanyaannya. Ganti berarti ya. Iya, boleh. Masih Wih, otot I'm so apa sorry. Iya, sampai 30 detik kayaknya aku kasih. Oh, udah. Oh, Apa nih? Name something that you regret doing in the past year. Wow, Seva. Adakah hal yang kayak disesali selama 1 tahun ke belakang? pasir ya. Pasir tuh ada sih. Jadi pasir tuh dulu Pasir itu kayaknya dari Oktober ini. Udah tahun- Oktober ya tanggal 1. lebih ke sini Sampai sih. ya Jadi sampai itu ada tahun kemarin. pasien anak-anak. Dia itu dengan penyakit berat datangnya. Jadi pas penyakit berat datang kan gini, dia tuh udah gagal napasnya udah banget gitu. Kenal Mas Rob nggak gitu dong kan ya Bun? Aduh. Apa namanya? Habis itu kan karena udah gagal napas berat, gua udah bantu oksigen gak bisa juga, gua udah pakai bantu oksigen yang hyperoksigen juga gak bisa juga ya. Eh, jalan satu-satunya gue harus lakukan intubasi. Oh, Jadi oke. intubasi itu adalah selang langsung ke paru-paru dan dibantu mesin gitu. Kan? Problemnya selangnya yang nggak ada ukurannya. Lagi ya. Tadi keputusnya di mana ya? Oh ya. Oh ya. Oke. Sampai selang ya. Sorry Lupa banget. miku mati. Bentar, aku ulang bentar set. Udah nyambung lagi. Tadi pertanyaan trivianya ialah name something that you regret in the past year. Iya. Tadi cerita mengenai seorang anak. Mungkin boleh diulang lagi? Oh, jadi pas anaknya itu datang kan benar-benar berat tuh. Udah gua bantu oksigen, hyperoksigen cuman bisa nyampe 50 saturasi, 51 saturasinya. Sedangkan normalnya itu 95 sampai 99. Yang harus Oke. gua lakuin terakhir kan intubasi itu yang selang ke paru-paru. Problemnya selangnya kagak ada. Itu satu. Dua, anaknya temen gua. Gua harus tahu, gua harus ngapain. Gua tahu harus gua apain nih anak. Tapi karena alat kagak ada, gua gak bisa apa-apain gitu lah. Paham gak di situ? Iya, I know, understand. Nah, dan bangkainya, walaupun udah kejadian berapa kali, dia selang kagak pernah ada juga sampai sekarang anjing. Oh my god. Nah itu maksudnya yang mungkin yang regretnya sih itu. Gue tahu gue harus ngapain, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitulah bahasanya. Dan gue jelasin ke teman gue ini ya,
sama bang ya gue harus ngapa, gue harus gini ke anak lu, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, ini nggak ada gitu loh. Walaupun kita bawa ke rumah sakit lain, meninggal di jalannya tuh lebih gede malah gitu loh bahasanya. Jadi gue tuh cuma nyampain, lah lu tunggu aja nih pasti meninggal gitu loh bahasanya. Gampangnya tuh gitu, anjingnya tuh gitu loh. Jadi tapi nggak gitu loh cara ngomennya tuh, cara ngomongnya tuh ya memang ada pelajarannya sih, cara ngomongin lu, cara nyampein berita buruk tanpa empati, tanpa simpati itu harus ada. Itu doang sih yang gue sampai sekarang tuh sampai gedek, sampai sekarang tuh sampai ini sampai sekarang tuh masih itu tuh. Dan yang anak tadi tidak. Iya pasti udah nggak bisa, meninggalnya di gue. Ya mau gimana, oksigen udah, apa udah sampai terakhir selang gitu loh pilihannya, cuman ya selang yang nggak ada gimana gitu. Udah lihat gitu loh, oh ini kemungkinannya gini gitu loh. Berat sekali aku. Speechless. Pertanyaan terakhir pula. Tidak mau nambah 5 lagi kan ya trivia? Seva? Terserah, boleh ikut aja gue. Oh mau kah? Ikut aja. Oh oke. Berat sekali aku. Terdiam. Wow pertanyaannya. Boleh kalau mau trivia ke-11 mungkin? If you could have a magical ability, what ability would you like to possess? Ini pertanyaan sama bang, pertanyaan di awal tadi ya. Iya, apakah mau jawab teleport juga? Atau mungkin ada kemampuan kedua? Karena kemampuan kedua paling ya baca pikiran sih. Why? Why baca pikiran? Aku malah tadi kepikiran kalau berdasarkan kasus tadi mungkin kamu pengen balikin ke waktu. Atau at least enggak, kalau balikin ke waktu tuh malah susah kadang ininya apa namanya, ada after effect-nya tuh malah kadang macam-macam gitu. Oke, the butterfly effect, oke. Butterfly effect itu after effect lagi anjing. Kebiasaan efek samping jadi after effect nih kayaknya gue. Iya, butterfly effect, oke. Tadi apa tadi jawabannya? Iya baca pikiran. Soalnya baca pikiran. Ketika lu ngasih sesuatu dan menurut lu, oh gue udah bener nih gini, tapi pasien lu mikirnya bisa beda walaupun dia ngomongnya beda. Udah itu doang, gak lebih. Oke. Kita lanjut ke trivia ke-12 kayaknya. Oh pikiran dimatikan. Ya After Effects cuy. Seva. Ini bukan aku yang menjebak ya. Ini pertanyaannya memang. Ini pertanyaannya random ya. Name 3 qualities you think make someone a bad friend. Ini bukan aku yang milih ya. Random. Oke, yang paling pertama sih red flag buat gua ya. Kok kumis? Robi itu lagi. Yang paling pertama itu adalah lu ngomong apa tapi lu nggak kerjain. Itu buat gua tuh satu tuh udah. Dua. Udah nyambung lagi. Aduh. Sebentar. Aduh. Aman. Ya testing. Karena udah nyambung lagi saya ulang bentar ya. Tadi pertanyaan trivianya ialah name three qualities you think make someone a bad friend. Tadi jawaban pertama ialah Ketik. Ya, lo ngomong apa? Terus lo ngerjain apa? Tadi. Terus yang kedua tuh yang lu jangan ngomongin gue di belakang, kalau gak suka frontal gitu loh. Oke. Soalnya gini, lu mending langsung cari masalah sama gue daripada lu cari masalahnya ntar beretet gitu loh. Oke. Soalnya kalau udah ngomongin banget, otomatis bumbunya banyak. Oke. 3,
Gue pengen ngelucu tapi gak usah deh. Yang ngelucu pinjam 100. Sejujurnya aku tidak menangkap itu joke-nya kemana sampai sekarang. Iya, pinjam Ramai 100 banget tapi aku dulu. tidak nangkap. Tapi kalau yang mungkin yang ketiga tuh kayak muka dua sih. Muka dua apa tidak sama dengan yang pertama tadi? Yang pertama tadi kan lu janji ini, misalnya lu ngerjain apa, lu janjinya gue gini ya, tapi nggak dikerjain. Kalau muka dua nih, lu depan lu baik, tapi di belakang jelek-jelekan lu. Akhirnya ya gabungan 1 sama 2 sih. Sama aja sih berarti. Sama aja sih berarti yang ini sih. Oke. Cukup kah? Kayaknya cukup deh. Kayaknya yang flat buat itu doang ya. Lu gue gak peduli lu mau pinjam sama gue, asal lu bilangnya ini ya ini gitu. Atau yang mungkin kalau orang kan kebanyakan minjem duit atau apa kan, gue gak peduli sih. Kalau gue bisa bantu ya gue bantuin aja. Asal lu sesuai sama omongan lu gitu loh bahasanya. Oke. Habis kah? Kayaknya itu doang sih, iya. Iya, suaranya mulai putus-putus lagi. Bukan buat putus-putus, ini ternyata lagi jauh. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Nebon Sutarman, kalau dibalik jadi 600, bener nggak sih? What do you mean? Sutarman. Astagfirullahaladzim. Iya, 600, bener 600. Kan dibalik 600. Tapi kalau bakso dibalik jadinya apa ya? Tumpah dong. Iya bang, iya. Iya bang, iya. Sorry. Ini lucu, nggak? Ini lucu sesungguhnya. Sesungguhnya aku tidak tersinggung. Karena jok-jok yang mikir-mikir gini aku suka. Jok-jok yang mainin kata, ngepan kayak gini aku suka. Tapi ya, ngelus dada emang. Thank you ya Mas Nebon ya. Kanebon sih. Kanebon mancing-mancing sih. 600. Iya benar. Untuk aja sih bukan. Jadi nggak ada yang TO ya. Lanjut mungkin Seva, trivia ke-13. Oke. Apa nih? Seva as a busy person. Apakah ada rencana jadi full time content creator? Enggak. Jawabannya sih enggak. Sama sekali. Enggak sama sekali. Mungkin ya tadi kan apa? Karena gue mikirnya buat sekolah spesialis atau enggak, gue nge-stream cuma buat hepan. Kalau gue pengen itu, ya gue nge-stream. Kalau full time content creator kan lu harus, ya kayak misalnya lu schedule lu harus benar. YouTube atau apa-apa, gue enggak. Gue nge-stream doang itu udah cukup, gak lebih dari itu. Harus main Twitter atau apa, gue juga main Twitter juga. Kita vlogging gak jelas. Vlogging? Ya vlogging yang gue ke Jakarta, gue tiba-tiba apa gitu doang. Vlogging? Bukan juga sih, Jakarta aja gitu doang. Iya, kayak update kan beberapa kali lewat ya di timelineku, jadi aku bisa lihat. Dan itu kelihatan gedung tinggi-tinggi. Udah gitu doang, udah. Kalau buat jadi full time content creator kayaknya sih enggak. Oke. Kayaknya boleh lanjut ke trivia ke-14. Apalagi nih? What do you think of skincare? Seva, kayaknya ada calon. Also, what do you think kalau kamu yang pakai sendiri dan orang lain yang pakai? Jadi gini, skincare itu bagus ya. Dengan catatan gini, skincare yang gimana dulu? Kalau skincare kayak whitening, jadi kan ada yang skincare buat whitening atau skincare buat apa gitu kan? Oh, Scarlett. Kayak Scarlett. Nah, kalau gua skincare whitening itu kalau menurut gua nggak bagus. Kenapa gua bilang nggak bagus? Iya. Kenapa gua bilang nggak bagus? Karena itu merusak warna fisiologis lo, merusak warna kulit normal lo. Yang harusnya warna kulit lo sama matang, kenapa lo ubah gitu lah bahasanya. Pigmen lo beda gitu bahasanya. Ini kan memang ajaran dosen gua sih. Even though kalau misalnya kita suntik
dan operasi begitu kah? Juga kah? Iya sebenarnya gitu. Oke. Kalau jadi ngerusak pigmen fisiologis lo, pigmen kulit lo gitu loh. Yang udah selesai kulit tuh, oh harusnya sudah sama matang gitu. Kalau beda kalau samanya skincare yang misalnya kayak jerawat atau apa, itu kan jerawat itu kan gara-gara pori-pori yang kebuka terus masuk kotoran gitu. Betul. Atau yang macam-macam kayak blackhead gitu-gitu gitu. Itu benar skincare-nya benar. Nggak manusia babi juga kan hebat lo. Nggak gitu. Capek, udah capek. Oke, lanjutkan. Gitu. Beda kalau skincare yang buat ngerawat kulit ya, bukan ngubah kulit ya. Ngerawat kulit yang kayak tadi yang jerawat segala macam kayak gitu-gitu. Itu benar, itu gue setuju kayak gitu. Bagus malah buat ngeluarin pori-pori atau apa gitu. Oke. Kalau menurut gue sih skincare kayak gitu. Ya semacam kayak di komen oleh Dadang ini kan ya. Berarti semacam sunscreen kan ya contohnya. Kalau sunscreen beda. Kalau sunscreen kan dia ngelindungin kulit tuh dari UV. You don't think sunscreen as a skincare? Enggak. Gue bilang sunscreen itu enggak skincare. Why? Sunscreen itu kan dia buat ngelindungin kulit kan, buat ngelindungin dari sinar UV yang berlebihan kan, biar nggak. Jadi itu ada namanya tuh yang penyakit kalau kena UV berlebihan itu malah bisa jadi kanker. Beda kalau sama skincare. Sunscreen beda sama skincare. Oke. Sunscreen beda sama skincare. Oh, oke. Kalau sunscreen itu kan buat ngelindungin kulit lu kalau kena sinar UV berlebihan. Kalau nya skincare tadi ngerawat kulit lu yang misalnya kena udah jerawat atau apa gitu. Oh, I see. Ternyata orang bedain gitu ya. Aku tidak. Aku sejauh ini aku berpikiran yang namanya sunscreen itu termasuk ke dalam salah satu bagian skincare karena perawatan kulit. Enggak, sunscreen itu buat ngelindungin, soalnya kalau lu UV berlebihan ujung-ujungnya bisa jadi kanker gitu. Apalagi untuk bule-bule yang pakai sunscreen kan dia pigmennya rata-rata kulitnya putih kan. Nah, warna kulit putih itu perlindungan dari sinar UV-nya malah tambah sedikit. Makanya orang-orang Indo yang kayak sawo matang tuh harusnya bersyukur malah karena lu kena sinar matahari. Ketika lu kena sinar UV berlebihan lu masih ada perlindungannya gitu. Betul. Oke, mungkin aku revisi kan pertanyaannya. yang skincare pakai whitening itu kan orang-orang yang orang kulitnya putih gara-gara skincare itu bukan putih yang putih bener-bener putih tapi putih pucat kan larinya. Iya, kalau misalnya nanti kebakar matahari jadinya merah biasanya kan ya. Nah itu karena dia ngebuang sel-sel pelindung lu tadi gitu bahasanya. Ya cuman ya itu tadi lebih ke apa namanya tergantung preferensi masing-masing, tapi kalau gua nggak. Kalau gue nggak setuju sih untuk yang whitening ya. Oke. Kayaknya boleh lanjut, Chef. Aku lupa ini yang ke-14 apa 15 ya? Yang sekarang harusnya 15 kali ya. Iya 15 ya. Oke. Name 3 actions that you dislike viewers doing on your stream. Apa, Chef? Pertama sih Sarah yang pasti ya. Sarah. Oke. Sarah tuh pasti dah. Lu boleh ngejok dikit-dikit tapi jangan Sarah gitu bahasanya. Ada yang pernah gitu kak? Ada. Sarah Azhari dong. rasis dong. Sarah Sehan lagi anjing terusin gak? Ya yang belum dapat. Capek. Aduh. Sarah 008 ya Allah, gue tahu lagi. Gue juga tahu. Aduh. rasis yang Sarah rasis itulah yang agama segala macam gitu. Lu ngejok agama nggak masalah di gue asalkan dengan catatan jokesnya tuh masih diterima gitu, bukan yang apa itu yang ya benar-benar Sarah lah bahasanya benar-benar rasis gitu. Anjing agama lu tuh nggak benar gini. Lo itu kan udah beda gitu loh. Kayak gitu. Terus yang kedua ketika lu udah bawa privasi orang gitu loh maksudnya. Doxing. Tuh 2. Soalnya tempat gue ya lu mau ngomong bebas silakan gitu. Lindungin aja asal jangan lu buka privasi orang gitu loh. Apa harus punya mobil dulu baru tahu jok lu anjing goblok. Capek banget.
Terus yang ketiga ya tadi ya. Iya Ah, tiga. Tiga. Tiga tuh kalau backseating gue nggak masalah ya. Backseating juga nggak masalah. Oh iya mungkin yang ketiga nih kayak ini apa? Ngebawa drama streamer lain ke tempat gue jangan gitu loh. Ngebawa drama streamer lain ke tempat lu. Pernah ada yang kayak gitu kan? Pernah. Oke. Terus gimana? Dibiarin aja kah? Yuk dibiarin aja, bukan maksudnya tuh jangan pas lagi gue nge-stream. Kalau mau off stream gitu loh maksudnya. Oke. So, kamu ikut kalau misalnya orang lagi ngegibah drama mengenai seseorang tapi off stream gitu ya? Kalau lagi on Kalau stream saya harus jaga image gitu ya? kalau saya tertarik saya ikut. Oke. Capek banget ya Tuhan. Gila kok 12 jam. Goblok sih next. Aku tak tahu. Lebih baik. Ada pertanyaan dari viewer Cephalosporin dari Mas Nebon. Lebih baik paracetamol atau ibuprofen? Sama. Sebenarnya gini. Kalau bilang sama itu beda satu dulu. Ya memang kan dari paracetamol itu antipiretik. Kalau ibuprofen itu NSAID. Hah? Gimana? Sebentar aku pusing. Gimana gue jelasinnya cara jelasinnya? Bentar, gue cari bahasanya dulu bentar. Jadi kan paracetamol itu dia tuh sebenarnya obat pereda nyeri sama obat anti penurun panas bahasanya. Nah, sedangkan untuk ibuprofen itu adalah obat golongan non NSAID atau non steroid anti NSAID, iya anti inflammatory disorder. Itu untuk efek anti-inflamasi, analgesik, dan antipiretik. Sama kok sebenarnya untuk intinya, cuman dia beda kerja dari obat itu sendirinya itu. Kalau lu ada mah ya, misalnya ada mah nih, lu kasih ibuprofen tambah salah. Karena kenapa? Akhirnya malah naikin mah lu gitu. Oke. Kalau Makanya mah dikasih paracetamol oke, mah dikasih paracetamol ibuprofen naik. enggak, NSAID, kalau pokoknya yang golongan NSAID gitu. Oke. Karena dia jatuhnya ke situ cara mainnya. Kalau paracetamol ini obat yang paling aman gitu sebenarnya untuk apapun gitu bahasanya. Makanya rata-rata dipakai paracetamol dulu karena memang kerjanya langsung ke arah itu gitu loh maksudnya. Nggak keputar-putar. Oke. Kalau yang ini kan tadi ada obat antiinflamasinya tadi kan, yang obat radangnya tadi itu. Kalau misalnya lu ada yang radang juga dalam perut ya tambah dong gitu. Walaupun ada anti radangnya dalam situ, tapi lu cara mainnya kan di lambung. Untuk obat untuk anti radangnya itu lainnya ntar main di steroid, yang kayak golongan methylprednisolone ataupun dexamethasone. Oke. Nah, tapi sekarang itu zaman tuh begini, orang datang kata-kata kayak gede, dok minta obat anti nyeri gitu, sakit perut gitu katanya. Lah, gue bilang gimana ya? Lu kakak gue kasih ini salah, tapi karena gue males gue kasih tapi ngepek gitu lah bahasanya. Berarti memang bukan sakit perut gitu. Nah kayak gitu. Oh, tanpa babi bu di diagnosa DKK langsung kasih minta gitu. Iya kadang yang kayak begitu tuh yang ya dengan catatan pasien yang nyebelin lah bahasanya. Karena gue males ngomong ya udah gue kasih gitu. Oh, oke. Banyak kok yang kayak gitu. Oh, dikasih NSAID juga gak bakal ada efek samping yang berat-berat banget gitu lah. Kecuali memang alergi ya. Emang manusia unik-unik ya, sesuai yang dibilang dari awal tadi ya. Iya, manusia tuh unik-unik. Apalagi kerjanya di pelayanan masyarakat tuh ketemu dah yang aneh-aneh dah tuh. Oke. Aku mau tanya sesuatu dong. Mumpung ini udah di ending dan tidak ada yang dari viewer yang bertanya, aku mau tanya sesuatu. Ini kalau misalnya inappropriate nggak usah dijawab, nggak apa-apa.
selaku dokter lelaki, have you had any, I don't know, sexual harassment? Kah? Selama ini? Ada sih. Oh, how? Terus gimana? Ada sih. Itu tuh dulu pas gue zaman koas, itu kebetulan pasien gue boti. Terus? Ya gitu, digodain, dipegang pantat gue segala macam. Anjing gue bilang. Tapi gue nggak boleh main tangan karena konteksnya beda. Oh. Ada. Jadi nggak menutup kemungkinan lu cowok apa cewek, sexual harassment tuh dimanapun ada gitu. Pegang balik, ya kali gue pegang pantatnya anjing. Oh iya betul juga. Nggak, maksudnya tadi kan soalnya kan Seva tadi bilang ada pasien yang aneh-aneh gitu yang nyebelin. Terus aku kan kepo, seandainya ada yang semacam itu, what did you do? What are you doing? What have you done? Ya itu tadi, karena ya gue harus tetap profesional gitu, tetap walaupun ya ujung-ujungnya tetap gue panggil satpam gitu. Karena udah mainnya udah terlalu jauh gitu. Suntik eutanasia. Tapi iya, fun fact, eutanasia di Singapura boleh loh. Eutanasia is mati. Suntik mati. Oh. Wow. Habis aku kepo sesuatu yang itu tadi. Karena tadi saya nyinggung yang masalah yang aneh-aneh kan ya. Ada kok. Nggak mandang lu mau cewek, lu mau cowok. Kalau ada kesempatan bisa kena gitu lah bahasanya. Apakah itu dari sisi verbal atau tindakan, ya ada gitu bahasanya. Kan ada juga dulu tuh mungkin ya, dosen gue kan lagi marah nih, terus ngomong ke temen gue yang cewek kan gini, marahnya tuh marahi, anjing lu, kepala lu, otak lu kecil sih kayak tetek lu, katanya gitu. Kayak dosen gue tuh kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak udah gitu larinya, kamu pasti ada gitu. Oh tapi itu cuma sebentar tuh doang kan ya? Iya, cuma kan itu larinya untuk zaman sekarang masih bisa dibilang sexual harassment kan, larinya gitu. Betul, tapi I don't know, kalau kita deket ya basically itu kayak udah gitulah, ya udah gitu bahasanya kan. Kalau ya, tapi kalau orang biasa mungkin langsung nganggap sexual harassment gitu. Tapi Oke, dari aku habis kayaknya. Dari 15 kan ya? Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, closing mark. Ada impression dan ada saran kah? Saran kesan pesan, Chef, mengenai program ini? Kalau saran pesannya bagus sih. Apalagi yang beginian nih, bahwa ini kan otomatis yang viewer yang lain juga kebuka wawasan dikit-dikit. Gue juga sambil inget-inget gue ngapain aja dulu. Bagus. Apa namanya, otomatis ya nambah ilmu lah dikit-dikit. Apalagi kan gesternya banyak tuh, ada yang berbagai macam kalangan yang datang lah, dari mana kan. Kayak Kaluna kemarin kan. Betul. Kalau suggestion regarding this program ya bagus sih untuk sekarang ya. Udah dikasih video klip segala macam. Mungkin problematikanya ya tadi ketika balas Mas Robi aja keluar jaringnya langsung ngadet. Gak tahu itu kenapa tuh, gara-gara Mas Rob sih ini. Setiap kali bahas dia langsung gitu. Mungkin itu aja sih. Ya mungkin itu aja sih. Untuk sementara sih bagus, kayak udah ada kayak closing marknya tuh, udah dikasih jeda waktu lagu biar nggak terlalu bosan viewernya. Kasih ini udah dikasih duluan kan di awal-awal tuh, tolong tanyanya yang sopan-sopan, bagus juga. Udah ya overall bagus sih, impressionnya bagus. Suggestionnya ya, kalau suggestion apa ya, nggak ada, kayaknya udah bagus sih suggestion. Nggak ada juga apa yang mau gue tambahin ya, nggak ada sih ini Mas Adlik. Udah bagus sih, udah cocok sih kalau gue udah nyaman dengan yang sekarang ya, kalau nggak tahu yang lain. Thank you. Thank you so much. Iya, tadi beberapa kali kan ya setiap kita bahas mengenai streamer. Iya, langsung kan. Nggak tahu kenapa. Somehow putus. I don't know why. Udah 3 kali 4 kali. Iya, memang harus somehow dulu ini. But ya, thank you so much. Selanjutnya ada rekomendasi tentang tamu kah? Welcome.
Kesimpulannya somehow. Iya, ada rekomendasi bintang tamu Kak Sef untuk program ini? Kalau gua boleh ngasih rekomendasi, boleh cuma satu doang kah? Boleh banyak, aku kan nyata doang. Kan rekomendasi ya. Kalau gua sih ya tadi Mas Rob. Ya, Mas Rob, dua mungkin Detsukri Data. Cuman dia bukan di Twitch sih, dia mainnya di TikTok live-nya. Detsuki? Detsukri. How? DE? Kayak gitu. Mana? Detsuki? TikTok? TikTok, Oke. Dia mainnya di TikTok, tapi dulunya di Twitch. Deta kadang Kadang di Twitch Twitch juga. juga kan. Kalau di suspend. Kalau di suspend. Iya, soalnya TikTok kan. Jadi ya mungkin bisa tuh ke Mas Adli ngasih cerita di platform lain gimana gitu. Oh, oke. Kan lumayan tuh. Terus juga mungkin Tarkas. Oke. Tarkas sama ini Om Dadang. Streamer Om baru Dadang? kita. Oh, you Ini do know Dadang. Dadang? Aduh, no Dadang, yes. Sejak kapan? Kapan ya? Lupa gua. Rendang enak sih. Aduh, gas anjing goblok. Lapar Iya, kan gua. mohon dimaklumi. Kan sudah jam 1. BTW di Jakarta kan banyak ya tempat cari makanan jam segini. Dadang dong artis papan atas gambarnya bagus. Betul aku setuju. Sama terakhir mungkin Misha, tapi Misha agak susah ya. Betul. Kan umur dan Nah, itu kan lumayan tuh buat ini. Kalau misalnya kenapa umur segini sudah mikir buat nge-stream di Twitch gitu kan lumayan tuh. bener juga. Tapi kan anaknya mesti tidur cepet biasanya. Betul, jam 11 udah hilang dia. Betul. Oke, habis kan? Mungkin Petasan sama Dukun Taubat sih, tapi Mas Adli nggak tahu sama sekali. Aku tahu Dua itu kayaknya. keduanya, tapi aku tidak tahu. pernah. Aku belum mutualan dan belum nonton dengan seksama. Kalaunya si Peta kan dia lebih ke joki Genshin kayak gitu sambil ini. Ya lumayan sih, bagus sih juga. Sama si Dwi kan kadang ngomong itu lepas gitu doang sih. Maksudnya lepas? Iya, bener-bener lepas. Ya sampai curang biasa aja si bego. Agak menyeramkan. Mungkin itu. Tapi itu komunitas Genshin sih yang kayak Mura, Yonsei, Ocel gitu. Yonsei? Gimana sih cara nulis Yonsei? Gue lupa anjing. Yonsei gini ya? Bentar. Kalau nggak salah gini sih. Yang mana? Yonsei. Kalau nggak salah gitu sih tulisannya. Kalau nggak salah ya. Terus tadi satu lagi siapa? Mura Sakura. Yonsei satu lagi. Murasa Kuras. There's another one you said no? Dwi tadi udah kan ya? Udah berapa ini? 29. 9 coy. Aku MC. Kalau aku siapa yang nanya? Ya mungkin itu sih. Mungkin itu sih. Kaze mau tanda sendiri. Kaze sudah masuk list sih sebenarnya sejak lama, tapi karena Kaze kan kemarin sibuk skripsi ya, jadi aku masih berpikir-pikir, tapi kan sudah lulus ya. Iya, mungkin bisa nanti. Ya itu aja sih kalau aing mungkin. 10 loh. Banyak sih. Ya Kaze udah pengangguran sih, aku tahu. Didi sih biar berantakan. Aduh, kalau Kak Didi agak susah sih, lagi kasmaran dia. Iya sama si S ya. Iya. Ya. Aduh, kalau Kak Didi yang masuk, waduh, bisa hilang nih Twitch-nya, aduh. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati sama Didi. Aduh, Rargas. Capek guys, gue capek guys.
Oke, terakhir kayaknya dari aku, Chef. Ada yang mau dipromosikan kah? Self promotion? Self promotion, mungkin promosinya ya jangan naruh banyak. Kalau di stream gua streamnya buat have fun doang. Ngomongnya gua suka frontal, suka iseng, udah gitu doang. Dan gua nggak ada schedule pasti, udah gitu doang. Saya nunggu GA doang. GA untuk tahun depan kagak ada ya guys, kau fokus nikah anjing. Giveaway? Iya. Biasanya gitu kan Mas Adli. Biasanya tiap kali gua ultah, gua ngasih GA MH biasanya. When? 3 Februari biasanya. 3 Februari? Oke. Tapi kayaknya tahun depan nggak ada sih buat fokus nikah dulu. Sama kalau udah nikah kayaknya nggak ada GA deh. MH6-nya udah sama DLC. Suka bagi nomor suster Sep. Aduh. Ntar bisa itu ngomong di belakang dong. 50.000 ya. Goblok. Tuhan. Ada-ada saja. Iya, habis. Makasih banyak, Seva. Yeay. Mas Adi for having me. Thank you. Thank you so much, Seva. Kalau misalnya Seva ingin dada-dada sama fans Seva yang masih ada sampai sekarang. Dadah guys, bangsat lu Rob. Thank you so much, Seva. Oke. Dan aku kayaknya habis ini tinggal closing doang, selesai. Mau dada dari sini kah sama Seva? Saya paham sih kata kagak bisa naik, besok gue bakal pesawat pagi, istirahat dulu anjing. Nonton doang mah gue. Bener, Seva katanya besok bagi berangkat jam 7 kan ya? Kemana kita? No, tidak ada rate. Oh tidak ada. Tidak ada rate. Oke, aku closing sebentar kayaknya. Bentar, aku ganti ke break sebentar. Ya, habis sudah sesi bincang-bincang kita dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Seva Losporin. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, mumpung belum ditutup. Tapi ya, terima kasih banyak Seva. Hari ini sudah menjadi bintang tamu ke-14. Wow, it's been 4 minutes. Thank you so much.